Saudara-saudara yang sama dikasihi di dalam nama Tuhan, jemaat yang berbahagia, puji syukur kepada Tuhan untuk hari baru yang Tuhan karuniakan hari ini kepada kita. Kembali kita semua akan mendasarkan hidup kita hari ini dalam dasar firman Tuhan. Mari kita memohon pertolongan kuasa Roh Kudus memberi kita hikmat untuk membaca mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami akan menjalani hidup kami dan kami rindu supaya hidup kami berjalan berdasarkan kehendak Tuhan. Kami akan membaca firman-Mu, mampukan kami mengertinya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Roma pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Roma 8 ayat 1 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin, firman Tuhan. Demikian firman Tuhan yang kita boleh baca dan dengarkan saat ini. Kiranya kita dikuatkan untuk terus menjalani hidup ini berdasarkan kepentingan Allah di dalam hidup kita secara keseluruhan. Saudara-saudara, dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang yang percaya di dalam Yesus Kristus, kita tentu akan mengakui bahwa seluruh perjalanan hidup kita ini diatur berdasarkan apa yang telah dinyatakan, apa yang telah dilakukan Allah di sepanjang kehidupan kita. Dan perbuatan Allah yang paling besar dalam hidup kita, saudara-saudara, adalah ketika Dia berkenan untuk menyelamatkan kita di dalam cara yang Dia tentukan sendiri melalui anaknya yang telah mengorbankan diri bahkan mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita dihapuskan, dan juga kita diberi keselamatan karena pengampunan tersebut. Nah, saudara-saudara, tentu saja melalui apa yang dilakukan oleh Allah yang dengan cara yang luar biasa seperti itu, pasti akan bermuara kepada kebahagiaan yang kekal, kebahagiaan yang sesungguhnya dalam kehidupan kita.
Nah, saudara-saudara, mari kita lihat istilah yang dipakai oleh Rasul Paulus dalam bagian ini adalah ketika dia mengungkapkan tentang kata berhutang. Saudara-saudara, kata berhutang kalau secara sederhana kita pahami, maka kita dapat melihat bahwa ternyata ada tuntutan ketika kita berhutang. Tuntutan bahwa kita harus melunasi hutang tersebut. Nah, saudara-saudara, ketika kita semua menyerahkan diri kita secara sadar untuk berbuat dosa, maka tuntutan dari dosa tersebut adalah supaya kita betul-betul membawa hidup kita di dalam sebuah tuntutan yang mustahil untuk kita lunaskan dengan kekuatan dan dengan diri kita sendiri. Saudara-saudara, perbuatan baik apapun yang kita lakukan tidak akan mampu menghapuskan dosa akibat dosa yang memang nyata dari perbuatan tersebut. Nah, saudara-saudara, karena Tuhan penuh dengan kasih, sehingga Dia sendiri yang mewujudkan kasih itu kepada kita dengan cara menyerahkan dirinya sendiri dalam diri anaknya untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Oleh karena itu Rasul Paulus mengungkapkan dengan istilah-istilah yang luar biasa dalam bagian ini, bahwa sekarang kita tidak lagi pusing dalam memikirkan sebuah tuntutan dosa yang memang tidak sanggup untuk kita lunaskan. Tetapi hendaknya kita diarahkan untuk berpikir bahwa Allah telah melunaskan semuanya melalui dirinya sendiri, melalui kasih-Nya yang luar biasa di dalam diri anaknya yang telah berkorban bagi kita. Dan dari bagian itu kita bukan lagi menjadi manusia yang lama yang hidup dalam dosa dan disebut sebagai orang-orang yang berhutang. Rasul Paulus menyebut berhutang kepada daging. Manusia tidak dapat melunasi bagian itu. Tuhan Yesus sendiri yang telah datang melunasi setiap dosa manusia, dosa kita, melalui pengorbanannya di kayu salib. Hutang manusia itu sudah lunas, dan karena itu sepatutnya lah manusia bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan. Bagian ini yang penting, saudara, bahwa ketika kita tidak lagi berhutang kepada dosa karena kita telah diselamatkan di dalam pengorbanan Yesus Kristus, maka hidup kita yang sekarang ini tidak lagi tertekan. Hidup kita sudah menjadi merdeka, tetapi merdeka bukan untuk melakukan apa yang tidak berkenan lagi kepada Tuhan, tetapi merdeka untuk mengucap syukur, untuk beribadah kepada Tuhan dan melakukan kehendak-Nya di dalam kehidupan kita. Rasa syukur itu muncul sebagai bentuk dari kebahagiaan sejati setiap kehidupan orang percaya. Mengapa? Ketika kita sadar bahwa kita tidak dapat melunasi hutang-hutang kita, tetapi Tuhan sendiri yang melunaskannya bagi kita, maka rasa syukur itu betul-betul akan menjadi sebuah kebahagiaan sempurna dalam kehidupan kita, membuat kita mengerti bahwa di tengah-tengah kelemahan dan keterbatasan kita selalu menunjukkan hidup kita kepada yang tidak terbatas, yaitu kuasa Tuhan sendiri. Sehingga seluruh bagian hidup kita menjadi kesempatan di mana kita terus melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan dalam kehidupan ini. Lakukan terus firman Tuhan dengan selalu bersukacita, selalu berbahagia, karena hutang-hutang dosa kita telah dilunaskannya melalui pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami telah mendengarkan firman-Mu saat ini. Mampukan kami Tuhan untuk melakukannya terus dalam hidup kami, supaya sepanjang waktu hidup ini kami isi dengan kebahagiaan sempurna, sukacita yang abadi karena penyelamatan di dalam diri Tuhan kami Yesus Kristus. Berdoa mendoakan yang sakit, Nyonya Ludia Sonda, Diaken Nyonya Cehadengen, Nyonya Esther Sainuddin, Nyonya Dorce Tumembo, Nyonya Matius Ruru, Ibu Bondang Lande, Ibu Giring Kalak Suso, Nyonya Simon Tando, Bapak Yusuf Rante, Bapak Oni Eskelak Burlawal, Nyonya Naomi Martembunga, Cakra Nalendra Sarira, Bapak Filipus Silambi, Bapak Agustinus Perangan, Liliani Omaketi, Nyonya Margareta Kobong, Bapak Karel Paranoan, Nyonya Ludia Kandola, Ibu Ludia Pareallo, Bapak Eli Roy Kapo, Nyonya Margareta Sarra, Ibu Matilda Timisela, Naftali Minna, Nyonya Eis Talane,
Bu Purnama, Nyonya Luciana Sareong, Nyonya Ludia Saloko, Bapak Matius Tina, Bapak Yunus Lampung Salu, Nyonya Diaken Palayukan, Nyonya D Palayukan, Bapak M Pasalongan, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Yohana Bura, Bapak Yusuf El Samben, Tresia, Penato Nyonya Selvi B Silambi, Bapak Yusuf El Samben, Eni Bungin, Bapak Daniel Lumpang, Nyonya Martin Balle, Septiani Pratiwi, Bapak Yakobus Pagiling, Hendriani Hendrik, Stefani Lambe, Bapak Pendeta C sampai Toding, Novani Matu, Nyonya Peter Tenna, 2 dari keponakan Ibu Pendeta Berta, Om Ges, yang juga sementara dalam kelemahan tubuh dan mungkin ada yang tidak sempat kami sebutkan namanya. Tuhan kasihi, Tuhan sertai, bahkan di tengah-tengah pandemi seperti sekarang ini, begitu banyak Tuhan anak-anak-Mu yang merasakan penderitaan karena penyebaran virus ini. Kuatkan kami Tuhan, bahwa tidak ada pergumulan apapun termasuk penyakit yang bisa memisahkan kami dari kebahagiaan dan sukacita karena keselamatan di dalam Yesus Kristus. Tuhan juga kiranya tetap memberkati pelayanan di tengah-tengah jemaat, biarlah semua boleh dijalankan dengan baik. Terus berdoa untuk semua bagian kehidupan kami sebagai jemaat-Mu hari ini. Tuntun sertai kami Tuhan. Berkati kami terus dalam menjalani hari hidup kami Bapa. Ampuni salah dosa kami. Terima kami yang datang berdoa. Kami datang bersyukur dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian firman Tuhan yang kita boleh dengarkan pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita terus menjalani hidup kita dengan kebahagiaan dan sukacita sempurna, karena keselamatan di dalam Yesus Kristus telah nyata bagi kita semua. Salam.